Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari, Lindong yang duduk di depan tablet batu tidak jauh tiba-tiba gemetar. Sebenarnya ada cahaya lemah yang tersebar dari permukaan tablet batu hitam. Saat cahaya menyebar dari tablet batu, lelaki tua buta itu yang matanya menunduk tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuhnya bergerak sebelum dia secara aneh muncul di depan Lindong. Meskipun dia hampir tidak bergerak. Setelah itu ekspresinya berubah sedikit serius saat dia menatap wajah Lindong. Pada saat ini ada warna keabu-abuan gelap samar yang tertinggal di wajah muda Lindong. Selain itu, warna keabu-abuan ini berkumpul menuju titik di antara alis Lindong. Sebuah garis keabu-abuan yang sangat sedikit benar-benar muncul di dahi Lindong. Garis keabu-abuan itu memiliki bentuk yang tidak terdefinisi. Tampaknya terhubung ke kulit Lindong muncul seperti cacing ketika bergoyang. Dia sudah bertemu Huang ya? Mata orang tua buta itu terfokus intens pada wajah dari Lindong. Wajahnya yang tua menegang sementara jari-jarinya yang keriput mau tidak mau saling bergesekan. Jelas ada riak yang cukup besar pada emosinya yang tenang. Di bawah pengamatan orang tua buta, aura keabu-abuan di wajah Lindong menjadi semakin padat. Dua jejak darah tiba-tiba mengalir dari sudut mata Lindong ketika aura keabu-abuan menjadi padat. Meskipun lelaki tua buta itu telah kehilangan penglihatannya, dia masih dapat dengan jelas mengamati pemandangan ini. Ekspresinya langsung berubah drastis sebelum sapu di tangannya langsung hancur menjadi bubuk. Setelah pernah berlatih mata iblis sunyi, dia jelas menyadari bahwa berlatih seni bela diri ini memiliki beberapa resiko. Sangat mudah bagi energi aneh itu untuk meresap ke dalam mata seseorang. Terlebih lagi, jika mata seseorang terkikis oleh energi itu, seseorang akan menjadi seperti dia. Wajah orang tua buta itu sangat tegang. Tangannya yang keriput terus mengencang dan mengendur. Seolah-olah dia ragu-ragu apakah dia harus menyeret Lindong keluar dari alam mental saat ini. Selama orang tua buta itu ragu-ragu, ki keabu-abuan yang tidak biasa di wajah Lindong juga menjadi semakin kaya. Sementara ki keabu-abuan berkumpul, garis abu-abu di antara alisnya juga menjadi sedikit lebih tebal. Namun pada saat yang sama, garis darah di sudut mata Lindong juga menjadi semakin mencolok. Jelas matanya sudah terkikis saat ini. Orang tua buta mengambil langkah kecil dan kacau bolak-balik di depan Lindong. Ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia mengatupkan giginya dengan keras. Dia berbalik dan tangannya yang keriput menusuk ke arah garis abu-abu di antara alis Lindong seperti pedang tajam dengan kecepatan seperti kilat. Selama benda ini rusak, adalah mungkin untuk membangunkan Lindong. Orang tua buta itu sangat cepat dan sepertinya jarinya bisa menembus ruang angkasa. Hanya dalam sekejap, jari-jarinya sudah tiba di depan Lindong. Namun saat dia hendak menembus ke bawah, cahaya putih hangat tiba-tiba keluar dari antara alis Lindong dan bertabrakan dengan jarinya. Meskipun cahaya putih menghilang, keduanya bertabrakan tetapi tidak ada riak energi yang meletus darinya. Cahaya putih itu hanya menghalangi jari orang tua buta itu sesaat sebelum menghilang. Meskipun cahaya putih menghilang, jari-jari lelaki tua yang buta itu juga berhenti. Ekspresi terkejut jelas terlihat di wajahnya. Tidak perlu bagiku untuk campur tangan. Orang tua buta itu terdiam sejenak. Dia hanya bisa menghubungkan cahaya putih dengan sesuatu yang Lindong lepaskan secara tidak sadar. Jika itu masalahnya, sepertinya Lindong tidak mau menyerah untuk mempelajari mata iblis yang sunyi. Setelah menerima informasi ini dari Lindong,
Kerutan di wajah orang tua buta itu tampak lebih padat. Dia berdiri di tempat untuk beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tampaknya telah meremehkan kegigihan Lindong ketika datang untuk belajar seni bela diri. Namun kadang-kadang ketekunan mungkin atau mungkin bukan hal yang baik. Kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Jika ada yang salah, aku akan menyeretmu keluar dengan paksa. Benar-benar orang yang tidak membiarkan orang lain memiliki pikiran yang damai. Ucap orang tua buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu dia duduk di samping Lindong dan terus mengamatinya dengan cermat. Saat dia terus mengamati, lelaki tua buta itu perlahan-lahan menjadi rileks. Meskipun jejak darah di sudut mata Lindong terus mengalir, untungnya itu tidak menunjukkan tanda-tanda semakin intensif. Yang disebut penantian ini langsung berlangsung selama 5 hari. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda meninggalkan pelatihannya selama 5 hari ini. Air mata darah yang mengalir keluar dari sudut matanya telah mengeras menjadi 2 gumpalan darah, menyebabkan dia terlihat sangat aneh. Selama periode waktu ini, keabu-abuan di wajah Lindong juga menjadi semakin padat dan tidak ada tanda-tanda melemah. Namun ini juga menyebabkan orang tua buta yang mengamati Lindong merasa tidak yakin. Meskipun garis keabu-abuan antara alis Lindong terus mengumpulkan keabu-abuan, tidak ada aktivitas lebih lanjut sedikit pun yang dipancarkan. Berdasarkan pengalaman lelaki tua itu, garis keabu-abuan akan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi mata jika Lindong berhasil. Namun jika dia gagal, Lindong tidak akan setenang ini. Oleh karena itu bahkan seseorang yang berpengalaman seperti dia sedikit bingung. Sudah 5 hari, waktu kurang lebih sudah habis. Sepertinya anak kecil ini perlu bertarung dengan bocah nakal Jiang Hao di kompetisi bulanan Aula Sunyi hari ini. Ini hanya kompetisi antara anggota generasi muda. Latihan lebih penting lupakan saja. Biarkan dia berlatih, jika dia melewatkannya maka biarkanlah. Orang tua buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Namun dari tingkah lakunya, jelas bahwa dia tidak ingin pelatihan Lindong terganggu karena pertandingan terakhir dengan Jiang Hao. Oleh karena itu dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan membangunkan Lindong. Namun segala sesuatu di dunia ini selalu mengejutkan orang. Segera setelah gumaman lelaki tua buta itu terdengar, suara mendengung tiba-tiba dipancarkan dari tablet batu. Setelah itu, dia melihat cahaya hitam di tablet batu tiba-tiba menampakkan cahaya abu-abu terang. Cahaya itu melesat ke titik di antara alis Lindong dan bertepatan dengan garis abu-abu. Sinar cahaya menghubungkan titik antara alis Lindong dan tablet batu. Kulit di tempat itu juga mulai bergoyang. Garis abu-abu itu menjadi semakin jelas dan sebenarnya samar-samar mulai menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Apakah itu akan berubah menjadi mata? Tubuh lelaki tua buta itu langsung tegak saat melihat pemandangan ini. Dia menatap tajam ke alis Lindong. Namun dalam pengamatannya, garis abu-abu itu akhirnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbelah meskipun terus-menerus bergoyang. Apa yang sedang terjadi? Orang tua buta itu mengerutkan kening dengan erat dan bertanya dengan lembut. Sementara dia merajut alisnya, lelaki tua buta itu tidak mengamati cahaya putih hangat di bawah cahaya keabu-abuan yang tidak dapat dideteksi. Cahaya yang terhubung ke alis Lindong secara bertahap melemah. Sesaat kemudian, akhirnya mengeluarkan suara ci dan benar-benar menghilang. Tepat ketika cahaya menghilang, mata Lindong yang telah tertutup selama 5 hari akhirnya perlahan terbuka pada saat ini. Matanya yang terbuka sama jernih dan tenangnya seperti 5 hari yang lalu. Meskipun gumpalan darah di sudut mulutnya agak aneh untuk dilihat, Lindong saat ini tidak tampak berbeda dari 5 hari yang lalu. Orang tua buta itu sedikit tercengang saat melihat ekspresi tenang Lindong saat dia membuka matanya. Terima kasih tetua karena melindungiku selama pelatihanku.
Senyum dengan cepat muncul di wajah Lindong. Dia berdiri membungkuk kepada lelaki tua buta itu dan berkata, "Tidak apa, jika kau telah menyelesaikan pelatihan, kau harus pergi. Hari ini adalah kompetisi bulanan Aula Sunyi." Orang buta itu perlahan berdiri melambaikan tangannya dan berkata, Lindong mengangguk. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat dia berbalik dan pergi. Ketika dia baru saja akan keluar dari sini, lelaki tua buta itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Meskipun aku tidak tahu apakah kau telah berhasil mempelajarinya, kau harus mencoba menggunakan mata iblis sunyi sesedikit mungkin. Mungkin di masa depan, seni bela diri ini sedikit tidak lazim dan akan menyakiti matamu jika kau menggunakannya terlalu sering." Pada saat ini langkah kaki Lindong berhenti. Dia segera menggosok titik di antara alisnya dengan tangannya. Sudut bibirnya terangkat sedikit melengkung. Dia juga merasakan beberapa aspek gelap dari mata iblis yang sunyi. Di dalam pegunungan tempat Aula Sunyi berada, ada puncak gunung yang sangat luas dan tinggi. Puncak gunung ini adalah lokasi aula utama Aula Sunyi. Itu bisa dihitung sebagai kepala dari berbagai aula di dalam Aula Sunyi. Kompetisi bulanan adalah acara paling biasa yang diadakan di dalam Sekte Dao dan 4 aula. Tujuan dari acara adat ini adalah untuk mengamati kemajuan pelatihan para murid dan menggunakan cara ini untuk merangsang keinginan murid mereka untuk berlatih, yang akan meningkatkan kekuatan keseluruhan aula. Selanjutnya, dalam setiap kompetisi bulanan, akan ada beberapa murid cabang yang akan dipromosikan menjadi murid penuh karena kinerja bintang mereka. Oleh karena itu, meskipun kompetisi ini diadakan setiap bulan, hari ini tetap menjadi hari yang paling meriah setiap bulannya. Itu karena ini adalah satu-satunya hari di mana murid-murid cabang itu memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke aula utama. Di dalam Aula Sunyi, jumlah murid cabang berkisar puluhan ribu. Adapun jumlah penuh ada 3.000 dari mereka dan ada 300 murid yang langsung. Ini bisa dikatakan sebagai barisan yang sangat besar. Akan ada sebagian besar dari mereka berkumpul di sini. Dengan demikian, keributan yang disebabkan oleh peristiwa seperti itu tentu saja tidak sepele. Pada saat ini di tempat tertinggi di puncak gunung, berdiri sebuah aula kuno yang tenang dan besar yang menembus awan. Aura agung terpancar darinya. Sementara itu warna kekuningannya adalah tanda yang ditinggalkan oleh waktu, menunjukkan bahwa dia telah bertahan dalam ujian waktu. Di depan aula besar ini ada stadion hijau yang sangat luas, memberikan perasaan tenang dan ketertiban yang kuat. Pada saat ini itu sudah penuh sesak dengan pegunungan orang. Meskipun stadion yang luas dipenuhi dengan individu yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satupun perkelahian. Lebih dari 10.000 murid duduk dengan tenang di stadion. Udara khusyuk yang memenuhi atmosfer bahkan menyebabkan fluktuasi kekuatan Yuan alami di sekitarnya. Di dekat pusat stadion adalah tempat para murid penuh duduk. Beberapa murid cabang sedang melihat mereka. Penuh di mata mereka adalah kecemburuan dan kekaguman. Tujuan dari kerja keras mereka adalah untuk mimpi suatu hari menjadi murid penuh dari Aula Sunyi. Melihat lebih jauh ke tangan stadion, ada serangkaian platform tinggi yang didirikan. Duduk di atasnya beberapa ratus orang mengenakan pakaian kuning. Masing-masing dari mereka memancarkan gelombang demi gelombang fluktuasi Yuan power yang menakutkan. Mereka adalah murid langsung, elit sejati dari Aula Sunyi. Jika tatapan para murid cabang dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman, tatapan yang diharapkan ke murid langsung juga dipenuhi dengan sedikit rasa hormat. Mereka semua jelas menyadari bahwa menjadi murid langsung adalah tanda kekuatan dan kekuatan. Namun yang menarik perhatian kebanyakan orang di stadion bukanlah para murid yang langsung. Sebaliknya itu adalah 4 platform besar dan tinggi yang terletak di tengah stadion. Duduk 4 orang yang berbeda. Status dan posisi mereka adalah sesuatu yang tidak akan diketahui oleh siapapun. Dan tidak ada orang yang meragukan kemampuan mereka.
Itu karena mereka berempat adalah tempat murid langsung senior dari Aula Sunyi. Dengan kata lain, mereka adalah eksistensi paling menonjol di antara semua murid di Aula Sunyi. Di seberang stadion, ada meja baju dan deretan kursi batu. Duduk di sana adalah Chen Zhen, Wudou dan beberapa pelindung lain dari Aula Sunyi. Mereka sedang mengamati pemandangan di depan mereka. Menurut informasi yang kami terima, ada ratusan murid cabang kali ini yang memiliki kualifikasi untuk menjadi murid penuh. Kata Wudou saat tatapannya menyapu seluruh stadion. Setelah mendengar pernyataan itu, Chen Zhen dengan samar mengamatinya kepalanya. Jumlah ini jauh lebih kecil daripada statistik dari beberapa bulan terakhir. Sepertinya orang-orang kecil di bawah telah berlatih cukup keras beberapa bulan terakhir ini. Lindong masih belum cukup, tanya Chen Zhen tiba-tiba. Ya, jawab Wudou sambil terus berbicara sambil tersenyum. Dia seharusnya berada dalam fase kritis padanya dan dia harus terus mengawasinya. Jika dia tidak bisa tepat waktu, tunda pertandingan tantangan selama 1 bulan karena pelatihannya cukup lebih penting, ucap Chen Zhen sambil tersenyum. Berdasarkan bakat Lindong, peluang kemenangan bahkan melawan Jiang Hao akan meningkat sedikit lagi jika dia berlatih selama 1 bulan lagi. Berita telah menyebar dan bahkan beberapa murid cabang telah mendengar tentang Lindong. Mereka semua ingin memasukinya ke jeniusan manusia super yang berani menantang salah satu dari 4 murid langsung senior setelah memasuki Aula Sunyi kurang dari sebulan. Mata Wudou tidak berbeda. Selanjutnya berdasarkan karakter Lindong, aku khawatir dia tidak akan pernah mundur. Karakternya benar-benar mirip dengan kakak senior Zhou Tong. Kalau tidak, dia tidak akan dibebankan ke gerbang Yuan sendirian. Setelah memikirkannya, aku percaya bahwa bahkan Master Sekte Sunyi akan melindunginya jika dia tinggal di Sekte Dao. Tapi gerbang Yuan benda sialan itu melampiaskan Chen Zhen sebelum menghela nafas dalam-dalam. Ketika dia menyebutkan kejadian ini, bahkan seseorang dengan statusnya tidak bisa tidak menggaruk. Wudou berubah menjadi serius dan wajahnya menjadi sangat suram. Orang bisa tahu betapa pahitnya dia tentang Zhou Tong dan insiden gerbang Yuan. Sudah cukup, jangan bahas itu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Setelah Chen Zhen melihat ekspresi di wajah Wudou, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika senior Zhou Tong masih ada sekarang, berdasarkan hasil masa lalunya, ada kemungkinan besar dia bisa menyaingi para dompet kode tua di sekte tersebut. Dengan menyesal, ketua sekte gerbang Yuan secara pribadi mengambil tindakan. Dan mungkin dia mendeteksi ancaman yang terjadi pada Zhou Tong di masa depan jika dia diberi waktu cukup untuk tumbuh. Sementara Chen Zhen dan Wudou sedang berbicara, sedikit keributan muncul karena penundaan kompetisi bulanan. Di atas platform batu, Jiang Hao dengan santai mengamati jumlah orang yang bergunung-gunung di stadion. Segera dia mengerutkan alisnya. Dikabarkan bahwa Lindong telah menggelengkan diri di aula seni bela diri selama 3 hari. Apakah dia berencana menggunakan itu sebagai alasan untuk menghindari pertandingan hari ini? Hahaha, kakak senior Jiang Hao, sepertinya pertandingan tantangan hari ini mungkin gagal. Jika itu masalahnya, pertunjukan arogansi sebelumnya benar-benar lelucon, ucap Jiang Hao dengan tenang dan santai. Lindong baru saja memasuki aula sunyi kami. Bahkan jika kau mengalahkannya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang glamor. Selanjutnya dia adalah saudara junior kita, ucap Peng Tong sambil mengerutkan kening. Dia adalah orang dengan kualifikasi terbesar di antara 4 murid langsung senior. Dia adalah orang dengan kualifikasi terbesar di antara 4 murid langsung senior. Aku tidak bermaksud membuat masalah untuknya. Untungnya ada kalanya menghormati saudara yang lebih tua tetap diperlukan. Jika ini tidak terjadi, di masa depan anggota aula sunyi kami akan diejek oleh orang-orang dari aula lain karena tidak tahu bagaimana menghormati senior seseorang.
jawab Lindong setelah melengkungkan bibirnya. Tidak apa-apa, membiarkan dia menderita sedikit untuk melawan watak arogannya. Namun harus diingat bahwa paman senior Chen Zhen dan yang lainnya sangat menghargai Lindong, tambah Song Zhou sambil tersenyum. Aku akan menerapkan kebijaksanaan karena dia mampu menahan perendaman kepala Sungai Pil begitu lama. Pernahkah kau harus menghormatinya untuk itu? Namun dia masih dianggap sebagai murid baru dan dia perlu mengetahui aturannya. Karena kalian tidak mau mengambil tindakan, itu terserah padaku, ucap Jiang Hao dengan santai. Song Zhou tersenyum sekali lagi dan hanya menganggukkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Namun penundaan tak terduga telah menambahkan semburat antisipasi yang ekstra. Song Zhou penasaran ingin melihat penampilan luar biasa seperti apa yang akan dilakukan saudara junior yang telah bergegas dengan kekuatan yang tak tertahankan sejak masuk ke aula sunyi dan melawan salah satu dari 4 murid langsung senior Jiang Hao. Apakah dia akan dipukuli sampai semangat arogannya digantikan dengan keputusasaan? Atau akankah dia melakukan keajaiban sekali lagi? Saat semua murid menunggu dengan tenang, waktu perlahan berlalu. Namun keributan di stadion secara bertahap semakin intens seiring berjalannya waktu. Melihat ini, baik Chen Zhen dan Wudo mengerutkan kening mereka. Sudah waktunya. Tetapi mengapa Lindong tidak muncul? Di sudut lokasi para murid yang langsung, Moling dan yang lainnya menjadi sedikit khawatir. Tatapan mereka terus-menerus memindai ke segala arah. Mereka jelas tahu bahwa berita tentang pertandingan antara Lindong dan Jiang Hao telah menyebar jauh dan luas selama beberapa hari ini. Jika Lindong tidak muncul, dia mungkin menjadi sasaran ejekan dan ejekan. Lindong pergi ke aula seni bela diri dan kemungkinan besar tertunda karena dia belajar seni bela diri baru. Liu Bai berkata dengan sungguh-sungguh, dia melihat ke arah kerumunan tanpa daya dan berkata, "Tunggu sebentar lagi. Panik tidak akan menyelesaikan masalah. Selain itu, mungkin hal yang baik untuk menunda pertarungan ini. Lagi pula lawan Lindong adalah salah satu dari 4 murid langsung senior." Dari cara dia mengucapkan kata-katanya, jelas bahwa dia tidak melukai peluang Lindong untuk bertanding tantangan ini. Meskipun dia memiliki cukup banyak kepercayaan pada Lindong, bagaimanapun Jiang Hao bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Tong Chuan. Setelah mendengar kata-katanya, kelompok itu hanya bisa menganggukkan kepala dan menekan kecemasan di hati mereka. Matahari yang tersebar di atas langit mulai mencapai posisi terendah. Biarkan murid-murid itu mulai dulu. Chen Zhen melambaikan tangannya sebelum pelindung aula sunyi perlahan berjalan keluar. Matanya menyapu seluruh stadion sebelum dia melanjutkan untuk mengumumkan dimulainya kompetisi bulanan. Setelah melihat penampilan dan pengumumannya, desisan kecewa terdengar di seluruh stadion. Namun saat desisan kecewa ini mulai menurun, suara udara yang pecah tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Aura yang familiar bisa dirasakan menyebar dari sana. Apakah dia akhirnya tiba? Dia tidak mengecewakanku pada akhirnya, ucap Jiang Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat yang jauh di langit. Sebuah tawa muncul di wajahnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.